Ayan, kontak ko yan. Waktu kecil arti kecantikan buat aku kayak Barbie. Itu ada kayak benchmarknya pas aku kecil, cantik itu kayak Barbie. Mari merapat. Jadi mungkin standar kecantikan sekarang tuh udah bukan Barbie lagi, tapi kayak semakin kamu berbeda, semakin justru malah makin bagus gitu kan. Karena Hai, nama aku Ira Nursela, aku adalah founder dari Beauty Hall, Something, dan Glowing Potion untuk saat ini. Beauty Hall itu adalah e-commerce yang menjual produk beauty, jadi mulai dari skincare, makeup, dan tools-tools, pokoknya semua tentang beauty itu ada di Beauty Hall. Sementara Something itu adalah in-house brand kita yang kita dirikan sendiri. Masa kecil aku tuh nggak gitu pembangkang, yang pembangkang itu mulai dari sejak SMP, SMA sih sebenarnya. Itu papai aku tuh kayak mengalami krisis moneter tau kan, nah keluarga aku tuh juga salah satunya yang kena gitu loh. Tapi di saat itu tuh kayak, kan lagi ABG-ABG-nya tuh lagi kayak pengen jalan-jalan kan, lagi pengen pergi sama teman. Nah sementara keluarga aku tidak memungkinkan gitu untuk membiayai aku itu semua. Jadi karena dari kecil tuh aku tuh bermimpi pengen jadi pedagang sebenarnya. Kenapa? Karena tante aku dan keluarga aku semua pedagang. Jadi apa yang aku alami saat kecil itu adalah yang jadi role model aku. Alasannya sebenarnya simpel aja, kenapa aku kagum sama mereka itu karena emang dari kecil tuh aku dirawatnya sama mereka, aku tinggal sama mereka, aku besar pun sama mereka. Jadi ibarat kayak tante-tante aku dan omaku itu udah kayak orang tuanya aku gitu. Mereka belanja aku ikutin, mereka buka toko aku ikutin. Mulai dari hal simpel kayak buka, kan dulu kalau toko itu ditutupin pakai sarung gitu kan. Jadi mulai hal simpel kayak aku buka sarung, aku ngelipet sarung. Waktu itu kan zamannya Friendster tahu kan ya, sebelum ada Facebook itu zamannya Friendster dan BBM kan. Nah, terus aku kayak mikir gitu, kayaknya kalau aku pajang foto doang bisa deh nggak perlu kayak orang tuh datang ke toko gitu kan. Jadi aku iseng-iseng aja panjang di PP aku pertama profile picture gitu. Jual baju gitu terus kayak aku foto gitu banyak dalam satu foto itu kayak ada 6 baju gitu kan. Ada yang pesen gitu terus kayak wah gitu, ada yang mau beli dan lama-lama tuh kayak aku kumpulin, terus aku ngeliat lagi kayak, ternyata di luar tuh ada yang jual website khusus baju, website khusus jewelry. Itu kali ya saya pokoknya di Tanah Abang. Dia pulang sekolah selalu main di toko. Kalau udah sore baru saya antar dia pulang sama-sama. Kan sayang tuh jaga toko sama dia. Dia ambil baju, dia foto-fotoin baju-bajunya. Terus dia iseng-iseng dia jual di Friendster tuh ya. Dan Facebook. Ternyata laku. Dari baju laku ditambah lagi jual sepatu. Jadi tambah laku lagi. Waktu aku mulai Beauty Hall pertama kali itu masih PO juga, jadi aku tetap kayak pre-order. Ada sih yang di stok, tapi itu kayak cuman ya 6 sampai 10 item doang. Tapi saya tetap pre-order. Karena balik lagi, kan mahal ya makeup itu kan, kayak 500.000, 600.000, skincare juga mahal kan. Jadi aku belum bisa deh kayak kalau nyetok banyak banget gitu. Aku tuh kayak ngerasa, aduh ini sebenarnya tuh kalau gue punya duit lebih banyak lagi, gue bisa loh gitu, dapetnya lebih banyak lagi gitu. Karena aku udah bener-bener tahu banget ini tuh udah pasti berhasil gitu loh. Dan aku tuh lagi deket sama Benny, pacar aku, suami aku sekarang, sorry. Nah aku beraniin diri tuh buat minjem sama dia kayak, pertama 50 juta ya aku pinjam. Itu berani banget aku minjem 50 juta karena aku udah gak tahu lagi aku mau minjem sama siapa gitu. Jadi, dan karena aku tuh ngerasa, aku bisa lo balikin ini gitu. Jadi aku bilang ke dia, aku boleh gak minjem kali 50 juta, nanti aku balikin 3 bulan lagi, aku bilang kayak gitu. Terus aku gak tahu dia dapat nyali dari mana, dia bilang oke, dia bilang gitu. Waktu itu di 2011 saya ketemu sama Airin di game ya, game online. Nah dari situ kita kenalan. Ya kebetulan kita punya hobi yang sama-sama suka main game online. Karena dari antusias dia gitu di skincare, terus habis itu juga di kosmetik ini gitu, dia memang ngerti mana skincare yang bagus dan yang enggak ini. Padahal pada awalnya gitu saya nggak ngerti gitu, ngebedain kayak eyeshadow gitu-gitu saya nggak ngerti. Terus saya pertama kali belajar sama dia, diajarin. Terus sampai sekarang baru ngerti gitu. Lucunya, jadi masyarakat itu lebih percaya sama brand luar. Kenapa? Karena mereka berpikir itu lebih bagus gitu. Dimana kita tuh
beda, jenis kulit kita beda, suhu kita beda, makanan kita beda, terutama dari suhu sih. Aku tuh ngerasain banget ketika aku di Korea dengan pakai skincare sama itu tuh beda efeknya sama aku pakai di Indonesia. Jadi nggak bisa kayak kita tuh berpikir skincare mereka tuh udah pasti bagus buat kita, enggak, karena kita tuh udah jelas-jelas berbeda gitu dari mereka. Masalah kulit kita tuh berbeda, jenis jerawat kita pun berbeda gitu dari mereka. Jadi lahirnya Betul itu tahun 2014, itu masih pre-order yang tadi aku bilang. Terus udah mulai gedenya itu mungkin dari tahun 2016 kali ya. Jadi udah 2 tahun setelah itu impact yang dibawanya otomatis industri lokal pun juga jadi ikut maju kan. Ketika ada brand lokal yang bagus otomatis mereka kan juga akan bikin gue juga mau kayak dia dong, gue juga mau kayak dia dong. Dan itu kayak kita tuh sama-sama majuin industri ini di Indonesia. Jadi kita itu bikin banyak banget shade cushion itu untuk mengcover warna kulit orang Indonesia yang berbeda-beda juga. Jadi kalau ingat dulu kita cuma punya 3, tapi kenapa sih sebenarnya bikin 3? Karena modal kita tuh terbatas gitu. Jadi dari 3 itu naik jadi 8, jadi 12, sekarang jadi 14 gitu. Itu gunanya karena kita tuh sadar gitu kalau skin tone orang tuh beda-beda dan everyone tuh bisa cantik gitu dengan caranya sendiri gitu. Terus kalau kalian lihat juga nih semua spirit brandnya Something itu it's all about fun, it's all energetic, it's all about positivity, it's all about futuristic. Cuma di hari ini ya, hari ini gratis ongkir sama diskon 50%, langsung dicoba langsung. Salah satunya bikin aku dari itu ya investor sebenarnya. Jadi alasannya itu karena kan aku punya language barrier ya. Aku ngerti apa yang mereka bilang tapi aku nggak bisa ngebalesnya gitu. Susah gitu buat aku ngebalesnya. Lebih baik aku type gitu kan. Tapi mereka kan kadang-kadang nggak ngerti itu kan. Dan mereka tuh kayak ngerasa kayak oke, lu nggak layak gitu loh. Kayak ini orang foundernya gitu, yakin foundernya gitu loh. Terus kayak ini orang gak layak gitu buat gue. Dan itu yang bikin aku down kayak, emang gue gak layak gitu ya? Emang gue maksudnya jadi lu selalu mikir orang tuh layak atau enggak buat itu cuman gara-gara dia tuh gak bisa bahasa lu gitu. Dulu kita bener-bener pitch ke investor tuh bener-bener kita pakai bahasa Indonesia gitu. Dan mungkin ada beberapa penyampaian dari translatornya yang gak gitu pas lah. Karena kan saya ngerti gitu, saya ngerti apa yang disampaikan tapi saya kurang lancar lah dalam ngomong gitu. Kadang-kadang translatornya nyampein kok nggak ada miss lah. Jadi mungkin ya itu membuat kayak para investor mikir nih bisnisnya apa gitu kurang jelas. Menurut aku juga nih, kalau orang tuh kayak mikirin language cuman gara-gara lu tidak bisa bahasa gue jadi lu itu nothing gitu, itu menurut aku juga bukan sesuatu yang, kan aku nggak menilai orang dari berdasarkan itu kan. Jadi aku nggak pengen juga punya orang di circle aku yang seperti itu gitu. Ketika aku punya anak, aku stres banget loh jujur. Sangat stres banget tapi ya gitu aku dapat support system banyak banget. Jadi aku mulai dibantu oleh mami mertua aku, mulai dibantu sama suami aku. Dia tuh nggak pernah menuntut aku tuh untuk selalu jadi ibu yang baik gitu loh. Karena definisi ibu yang baik itu kan ibu yang selalu kayak ngajarin anaknya, ada di rumah, standby anaknya, nganterin ngeles, seperti itu kan. Tapi dia nggak pernah menuntut aku seperti itu. Dia tahu tuh kayak aku itu bukan orang yang seperti itu dan dia nggak berusaha buat mengubah aku gitu. I think she's defied all odds to come where she has come. I mean, if you just think, she is not the typical Ivy League graduate. She, English is not her first language. To then go out there and start a company, to raise funds for it, to go and hire the kind of word quality talent that she has brought into Something, and to convince all of them that she can be their leader. I mean, that's just very, very, very powerful, very inspiring. She's one of the most exciting women founders to be coming out of Indonesia. I think this for me personally is the story of the underdog, and why I think so many consumers, so many other founders, the next generation of women will all relate to her story. It's their story. I mean, it's one of them. Definisi sukses itu soalnya buat aku tuh kayak berguna gitu loh buat orang. Jadi kayak lu bisa membantu orang lain itu adalah definisi sukses. Jadi bukannya kayak gue semakin kaya itu sukses, itu enggak kayak gitu.